Pilihannya ini lebih baik umroh dulu atau nikah dulu ya? Nah ini pertanyaan yang banyak juga ternyata yang nanya kayak gini gitu loh. Kira-kira gimana Mas tanggapan Mas Asa? Kalau pertanyaan kayak gitu ya saya menjawab dari sudut pandang materi Kun Baitullah ya. Jawaban saya selalu sama sih, kalau apapun pilihannya, yang apa yang dipilih kalau bisa dua-duanya, saya bilang kayak gitu. Kan sama-sama mintanya sama-sama ke Allah. Iya betul. Dan Allah kan juga bisa ngabulin langsung dua-duanya kan, ngapain minta salah satu. Mas Asa Saifullah, Assalamualaikum Mas Asa. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah Masya sehat. Allah, jauh-jauh dari Solo ke Jakarta ya. Cuma buat memenuhi undangan podcast, Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Masya Sehat. Allah. Ada agenda apa aja nih Mas di Jakarta? Ya, alhamdulillah ya, beberapa sih. Besok ada ngisi seminar juga. Hari ini ada meeting sama guru-guru juga di PPA. Masya Allah. Padat juga ya Mas ya? Ya, doain. Saya ngundang dari sebulan yang lalu ya. Sebulan ya? Iya, dari pertemuan PLC ya. Iya. Yang di Hotel hotel apa itu? Hotel Manggarai itu. Iya. Ya Mas, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Mas Asa sebagai trainer sekaligus penulis buku dan juga sekarang dapat amanah juga sebagai CEO dari Village Propolis. Bagaimana Mas kehidupan sehari-harinya Mas? Ya alhamdulillah ya, semuanya disyukuri tetap ya. Yang namanya hidup pasti kalau mungkin capek, pasti semuanya capek ya. Tiduran doang aja capek gitu ya. Maka ya intinya apapun amanahnya yang Allah kasih, selama kita mudah-mudahan bisa mengemban dengan baik, ya coba kita ikhtiarkan semaksimal mungkin lah saat ini. Kalau ditanya kegiatan sehari-hari seperti apa ya masih sama sih. Basicnya training ya, ngisi di beberapa kota, terus kemudian juga alhamdulillah saat ini sudah bisa dikatakan 4 bulan inilah cukup lumayan hektik ya, karena kita lagi bangun brand ya, Village Nanopropolis ini yang mudah-mudahan nanti banyak wasilah kebermanfaatannya di sana. Kurang lebih itu aja sih, nggak terlalu banyak lah. Kalau keluarga gimana Mas keluarga? Alhamdulillah keluarga saya juga ya, cuman anak-anak biasa lah ya. Anak ada berapa Mas? Ada baru dua. Oh, dua. Usia? Usia 1-2 tahun, satunya 4 tahun setengah. Masya Allah. Kalau istri nggak ada komplain Mas dengan kesibukan Mas Asa yang begitu? Ya, komplain sekali ada lah ya pasti ya. Pagi meeting, siang kadang juga keluar gitu kan. Sabtu Ahad ngisi seminar, ngisi trading gitu kan. Malam kadang masih Zoom, pada subuh udah Zoom lagi gitu kan. Ya, tapi wajar lah masih ya, ketika kita diobrolin dengan baik, apalagi ketika visi misinya kita samain, mah insya Allah ya bisa dilewatin bareng-bareng lah seperti itu. Kalau Mas Asa gimana Mas secara apa ya sikap gitu kan menentukan quality time bareng keluarga itu kira-kira kapan, terus gimana menentukannya kapan gitu waktunya bisa ya family time gitu Mas? Wah ini pertanyaannya tepat banget ya. Sengaja gitu. Karena memang challenge-nya di situ gitu kan. Kalau orang-orang wajarnya kan kerja Sabtu sampai Jumat, kalau enggak maksimal Sabtu gitu ya. Betul. Senin sampai Jumat, maksimal Senin sampai Sabtu gitu kan. Terus minggunya libur gitu kan. Kalau kita kan Senin kerja sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu kerja lagi. Bisa dikatakan seperti itulah. Cuman ya memang gimana caranya kita manage, kita obrolin sih. Yang paling penting itu sama istri sama keluarga kita obrolin. Memang di waktu-waktu tertentu kadang kita mesti ngatur kapan sama istri, kapan sama anak. Bahkan terkadang saya handle anak-anak, gantian istri yang minta. Istri kadang ikut kajian keluar ataupun mungkin ya butuh perawatan diri dan lain-lain gitu lah. Atau mungkin ketemu sama teman-teman, ya itu mesti kita kasih ya. Tinggal di manage aja waktunya. Biasanya kalau saya pribadi sih 1 pekan sekali itu minimal banget kita obrolin agenda-agenda kita, termasuk keluarga seperti apa, terus nanti bahkan mungkin agenda anak-anak seperti apa, kita mau pergi kemana, terus nganterin anak kemana, nanti yang nganter anak sekolah siapa, udah obrolin semua tuh. Nah dari situ ya alhamdulillah lah, kalau tantangan-tantangan sih tetap ada ya, kadang juga bentrok juga, loh agendanya begini, ini begitu, tapi alhamdulillah lah, sampai detik ini masih Allah jagain lah, itu yang terpenting. Pernah menentukan hari libur nggak Mas? Ya itu, kalau menentukan hari libur yang jangka waktu lama sih nggak pernah ya. Paling
1 pekan nih kita obrolin nih. Nanti Abi bisa nggak Bi? Hari Rabu deh kita balik. Biasanya liburnya itu pasti balik ke orang tua. Ya, kayak saya kan sekarang stay di Solo nih. Ya alhamdulillah orang tua 1 di Solo, 1 di Sragen. Nah biasanya hari libur itu kita sekaligus nengok orang tua yang di Sragen gitu. Itu sekaligus liburan. Iya. Gitu, ya. Manfaatin momen. Pas banget ya. Iya. Nah, ini kita coba gali ya Mas tentang Kun Baitullah. Ini kan ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Ya. Banyak yang masih, atau saya sendiri lah Mas, ngerasa buat pergi ke Baitullah ini kayaknya sebuah hal yang mungkin nggak mungkin gitu kan, harus nunggu nunggu tua gitu, harus nabung dulu gitu. Ternyata di buku ini kan dibahas bahwa buat ke Baitullah itu bukan dengan ikhtiar kita ya, bukan dengan uang kita. Bagaimana Mas? Ya. Berbicara soal buku Kun Baitullah, ini sejarahnya cukup lumayan membekas ya. Karena memang dari awal saya tidak pernah kepikiran sama sekali mau menulis buku Kun Baitullah. Pun bisa dikatakan saya juga, kalau bahasa guru kita Mas Randy kan jadi tukang ketiknya aja. Tujuan utama ya sebenarnya sama-sama syiar ya. Apapun itu bukunya atau materinya kan cuma bungkus aja. Goalnya, ujungnya ya ngajak bareng-bareng semua orang untuk dekat sama Allah. Intinya dari Kun Baitullah ini kan gimana caranya kita bisa berangkat ke Baitullah. Nah modalnya kan sebenarnya ditolongin sama Allah, beres. Nah di buku itu dijelaskan gimana caranya biar kita bisa ditolong sama Allah, biar kita bisa berangkat ke Baitullah. Kalau ngomongin buku Kun Baitullah sebenarnya ya rantingnya materi PPA aja sih. Seperti itu. Dan buku ini ada juga tahun 2019 ya. Sejarahnya ya sama, dulu saya pun berpikiran, saya sama kayak Mas Rahman persis lah. Dari kecil sampai 2016 ngomongin umroh, ngomongin haji itu ngimpi lah. Iya. Sebagian banyak orang kan gitu ya. Kalau kita ngomongin pengen nggak sih? Pengen. Siapa sih nggak pengen ke sana gitu kan? Tapi kalau udah ngomongin biaya gitu kan, syarat-syarat, aduh udahlah ini mah ngimpi bisa ke sana kan gitu ya. Ya sama, saya dulu juga berpikiran seperti itu persis. Tapi ya alhamdulillah, ya awalnya sih pada waktu itu sama-sama kita berangkat dari ketemu di training PPA ya, mendapat banyak pencerahan dari Mas Randy, dari guru-guru yang lain, terus kemudian di situ saya melihat bahwa ya materi PPA ini bisa nih diaplikasikan buat apapun. Dan ketika kita ngomongin di kelas PPA itu kan sebenarnya masalah orang nggak jauh-jauh. Kalau nggak punya utang, masalah keluarga, biasanya kalau impian nggak jauh-jauh dari Baitullah kan. Nah, saya ngambil market dakwah yang ini. Jadi materi PPA itu memang benar-benar coba kita kemas dengan spesifik untuk orang-orang yang pengen berangkat ibadah ke Baitullah. Nah, dengan mengamalkan pemahaman dan materi-materi yang memang ini sudah dipraktekkan gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, bismillah ini udah tahun berjalan berapa tahun berarti? 2019, 20 21 udah 2 ya. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun ya. Ya, udah lebih dari ratusan lah yang sudah berangkat. Testimoni masuk banyak alhamdulillah. Padahal bisa dikatakan 2020 sama 2021 kan pandemi. Iya, pandemi. Tapi Masya Allah banyak juga yang akhirnya membuktikan bahwa memang ke Baitullah itu ya benar-benar atas undangan dari Allah. Tinggal kitanya mau diundang atau enggak. Nah, ya itu kuncinya. Jadi tipsnya apa nih Mas, biar bisa cepat diundang gitu ya? Ya, tipsnya biar bisa cepat diundang sih, yang pertama kita niatnya dulu ya. Kadang orang kan pengen-pengen aja, tapi niatnya tidak dikuatin, tidak dikencengin. Ketika kita niat itu sudah benar-benar kita kuatin, kita kencengin, yang berikutnya ya kita meyakini bahwa mudah bagi Allah memberangkatkan kita dengan bagaimanapun kondisi kita. Banyak orang-orang itu nggak yakin bisa berangkat ke sana karena sebenarnya dia nggak yakin bahwa Allah itu mampu dan mau memberangkatin hambanya dengan bagaimanapun kondisi hidupnya. Ya nggak? Padahal ketika kita yakin, kita pokoknya mudah lah bagi Allah. Bahkan berapa banyak pun masalah dalam hidup saya, berapapun banyak hutang-hutang saya, karena biasanya kendalanya di sini. Iya, walaupun saya nggak punya duit sama sekali, tapi kalau Allah sudah bilang kun, ya beres itu semua. Nah keyakinan ini dulu nih, ada berapa persen di hati kita. Ketika ini sudah 100% di hati kita, maka insya Allah
pertolongan Allah itu datang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, intisarinya itu ya kita bergerak, menunjukkan kesungguhan. Karena Allah itu nggak butuh duit kita. Allah nggak butuh ikhtiar kita bahkan. Allah nggak butuh ya segala hal yang kita punya dalam hidup untuk membuat diri kita bisa ke Baitullah. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah butuhkan ya melihat kita sungguh-sungguh aja buat bergerak ke sana gitu loh. Karena dari sekian banyak orang, yuk sama-sama kita membuka mata deh. Kalau ngomongin ke Baitullah itu untuk orang yang punya duit, berapa banyak orang punya duit tapi belum bisa ke sana. Sampai sekarang kan banyak. Berapa banyak orang yang dia secara spiritual bagus juga belum ke sana juga banyak. Jadi bukan soal itu sebenarnya. Tapi yang sebenarnya ya seberapa berjuangnya dia untuk menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah bahwa ini loh ya Allah, saya udah pengen banget ke Baitullah. Dengan keyakinan yang 100% yakin, tidak ada keraguan, dan ikhtiar yang maksimal, ya insya Allah itu sudah jadi modal terbaik buat kita berangkat ke Baitullah. Kalau di PPS istilahnya bersailah maka Zamzam. Betul. Dan Allah bukan ngelihat dari ya keyakinan kita, yang penting banget sih. Nah, gimana caranya Mas buat meyakinkan gitu bahwa memang kita itu pantas buat diundang gitu? Ya. Itu yang mungkin masih kita ragu yakin gitu kan. Ya. Kalau saya sering membahasakan di materi saya itu, tugas kita ini kan cuman berjuang, bukan berhasil. Itu yang pertama ya. Kebanyakan orang dia berhenti berjuang karena mikirin hasil. Ya enggak? Ya nabung mah kapan kekumpulnya gitu kan. Berangkat haji daftar sekarang kapan berangkatnya, masa tunggunya lama gitu kan. Udah mikirin hasil, jadi nggak semangat ikhtiarnya, berjuangannya semangat. Maka kita mesti paham dulu bahwa tugas kita hanya berjuang aja. Sudah berjuang aja, nggak usah mikirin hasilnya. Nah hasilnya nanti urusan Allah. Nah kalau udah ngomongin hasil urusan Allah, ini pasti dikasih yang terbaik sama Allah. Kita mesti yakin hal itu. Yang kedua adalah tugas kita memantaskan diri, bukan memastikan berangkat. Jadi yang pertama berjuang bukan berhasil, yang kedua memantaskan diri bukan memastikan berangkat. Memantaskan diri itu ya caranya, kalau simpelnya itu ya kita sering-sering caper lah sama Allah. Carmuk lah sama Allah gitu ya. Kalau biasanya kita karyawan kan, ya wih ada bos datang, wah caper ini kerjanya jadi rajin dan lain-lain. Ya sama halnya seperti itulah, sesimpel itu ketika kita sedang berjuang merayu Allah, ya kita paham bahwa Allah menatap kita kapanpun, dimanapun gitu kan. Ya tinggal kita kesehariannya gimana caranya menarik perhatiannya Allah aja. Ibarat kita mengajukan proposal, biar di ACC ya kita ngajuin proposal nih. Ya Allah saya pengen ke Baitullah, butuh biaya sekian. Persyaratannya ini nih ya Allah. Itu kan kita ngajuin proposal ya, biar ditolongin nih. Itu kan gimana caranya proposal itu menarik yang pertama. Yang kedua, gimana caranya proposal itu di-approve sama Allah. Maka ya proposal yang kita ajuin itu ya kalau dalam aplikasi di kehidupan sehari-harinya lah, ya amalan-amalan kita, niat kita, terus kapan kita ngajuinnya. Makanya kalau di salah satu amalan yang saya sarankan di buku Kun Baitullah itu ya kita perbanyak doa minta sama Allah pada saat sholat tahajud ya, atau di sepertiga malam qiyamul lail. Kenapa? Karena ibarat ini kita lagi ngajuin proposal, yang ngajuin sedikit nih, ya nggak? Waktunya kan sedikit tuh. Ada nggak sih orang doa di waktu subuh itu? Ada, tapi sedikit. Yang kedua pada waktu duha, ini juga sedikit juga. Karena pada waktu sepertiga malam itu orang-orang masih banyak yang tidur. Pas duha banyak orang-orang kerja, aktivitas dan lain-lain. Nah kita manfaatin nih untuk benar-benar mid time, benar-benar ngajuin proposal cinta kita yang terbaik biar di ACC nih untuk bisa berangkat ke Baitullah. Seperti itu. Jadi memang yang paling penting itu kita harus caper ya Mas. Iya. Ya kayak gitu. Biar Allah ngelirik kita gitu kan, biar Allah tahu oh ini ada hambanya yang pengen tadi undang. Iya, ya karena memang seperti itu. Ada cerita menarik nggak Mas tentang ya sebelum antum keberangkatan itu atau di keberangkatan di sana?
Ya pasti ada ya, karena memang buku Kun Baitullah ini hadir kan sebenarnya bukan basisnya dari sekedar materi ya. Sebenarnya buku Kun Baitullah ini hadir sejarahnya kan memang materi itu sudah dipraktekkan terlebih dahulu. Jadi memang pada waktu itu materi Kun Baitullah ini terinisiasi tahun 2017. Waktu itu saya menginisiasi program grup pembelajaran WhatsApp. Dulu kan masih sebelum ada Zoom nih. Yeah. Dulu kan masih kulwa gitu kan, masih rame tuh. Nah, dulu tahun 2017 saya bikin grup tuh kulwa gitu. Terus kemudian dari situ yang ikut banyak ya. Ketika saya open satu malam full tuh 256 orang karena gratis ya. Jadi full. Habis itu kemudian materi mengalir, open selesai kurang lebih 1 bulanan, open grup yang kedua juga hampir full, selesai juga, dan dari situ banyak testimoni yang masuk. Masya Allah materinya bagus mas. Nggak cukup sampai di situ, mas alhamdulillah saya berangkat, mas alhamdulillah saya berangkat, testimoni mulai masuk satu persatu. Uniknya adalah, tahu nggak? Saya belum berangkat kalau itu. Jadi bikin materi belajar bareng-bareng. Gimana caranya biar bisa ke Baitullah? Sayanya belum berangkat ke Baitullah. Itu salah satu keunikan waktu itu. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Dan saya juga nggak nutup-nutupin sih. Cuman ya saya nggak ngomong juga gitu loh. Pada waktu itu. Sampai akhirnya banyak orang yang tanya, Mas Asa kapan berangkat lagi mas? Lagi kata dia. Padahal sekali aja belum pernah. Tapi sepanjang 1 tahun itu ketika saya ditanya kapan Mas Asa berangkat lagi, saya selalu jawab dengan satu jawaban, insya Allah doain tahun depan saya berangkat. Selalu 1 tahun tuh. Saya seperti itu tuh. Sampai ya saya sempat bertanya-tanya sih ya, namanya manusia ya. Betul. Ya Allah saya dosa apa gitu kan. Yang lain yang pada belajar itu udah berangkat. Saya sendiri nih yang sharing materi. Belum berangkat. Tapi ya di situ letak ujian keyakinannya lah. Saya tetap praktek materi-materi itu, belum jadi buku waktu itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah bulan Desember 2017 waktu itu saya praktek salah satu materinya. Judulnya kalau di buku saya ini Langkah Pemantasan ya. Jadi waktu itu saya memang belum punya paspor dan udah lama mau bikin sebenarnya. Akhirnya ya udahlah saya memutuskan untuk bikin lah akhir-akhir bulan Desember 2017 pada waktu itu saya bikin paspor. Saya datang ke migrasi, terus kemudian saya bilang ke petugasnya, Mbak, saya mau bikin paspor. Kan ditanya tuh, mau kemana Pak? Gitu. Mau buat umroh ya gitu. Ya, saya jawab jujur dong. Waduh, belum ada duitnya kalau buat umroh gitu. Oh berarti buat liburan ya Pak? Ya insya Allah lah saya bilang gitu. Oke kita buat ya Pak, dibuat. Karena memang ya waktu itu memang benar-benar belum ada duitnya. Saya buat, terus kemudian saya tanya, jadinya kapan Mbak? Tanggal 4 insya Allah sesuai kita waktunya kan waktu itu 3-5 hari jam kerja ya. Ya sudah saya pikir, nggak buru-buru juga kan, buat apa belum mau dipakai. Selang 2 hari kalau nggak salah, waktu itu ada seseorang yang menghubungi saya, ya saya nggak perlu sebutin orangnya, tapi masya Allah waktu itu saya masih ingat banget beliau tanya WhatsApp hari Jumat tuh sebelum Jumatan, Mas Asa sudah punya paspor belum? Saya bilang belum mas. Oh antum belum punya paspor? Dia bilang gitu. Iya mas, tapi saya sudah bikin, saya bilang gitu. Oh udah bikin mas? Iya. Kapan jadinya? Tanggal 4 Januari mas, insya Allah jadi. Bener tuh, tanggal 4 Januari jadi. Ya insya Allah mas, kata petugas imigrasi begitu. Saya bilang gitu. Kenapa mas? Gitu. Benggung nggak dibalas nih. Udah sampai Jumatan aja. Bikin deg-degan ini kan. Saya berangkat Jumatan aja. Pas Jumatan udah doanya macem-macem banget udah ya. Di positif aja tuh. Wah, ada apa nih gitu kan. Tapi nggak mau nebak-nebak yang terlalu jauh dulu lah. Sampai akhirnya alhamdulillah pulang Jumatan. Langsung ambil HP, wah langsung pas baca tuh getar banget tuh. Beliau bilang, kalau paspor antum tanggal 4 Januari jadi mas, tanggal 13 Januari antum berangkat ya. Anda tanya, berangkat apa mas? Ya, gimana? Ya berangkat umroh gitu. Nemenin jamaah ya mas, mau nggak? Ya mau mas, beneran mas? Ya bener. Ya sudah mas, bismillah, insya Allah mas nanti saya siapkan. Waktu itu langsung tanggal 4 beneran jadi paspor, tanggal 7 suntik meningitis ya. Tanggal 13 berangkat perdana tuh di situ. Modal bikin paspor. Ini langkah pemantas ini. Jadi kita siapin dulu nih apa yang perlu kita siapin. Kan karena untuk ibadah ke Baitullah persyaratannya banyak. Nggak cuma duit kan.
Rata-rata adalah orang itu ketika dia belum punya duit, maka dia nggak mau nyiapin yang lain-lainnya. Ngapain duitnya belum ada, ya kan? Tapi di sini saya menyarankan kepada teman-teman siapapun yang pengen berangkat ibadah ke Baitullah, coba siapin aja dulu persyaratannya yang bisa kita siapin. Ya, kalau belum ada duitnya, ya DP. Kalau belum ada, ya nabung. Kalau belum ada, buat pasportnya dulu. Kalau belum bisa, ya ikut manasiknya dulu. Kalau belum bisa, ya siapin foto KTP-nya dulu lah, nggak apa-apa ya kan. Mapnya dulu lah, boleh lah. Boleh. Gitu kan. Buat apa Mas? Ini namanya langkah pemantasan, gitu kan. Kan kita bukan sedang dalam rangka ngerayu manusia nih. Kan kita lagi ngerayu Allah. Kan Allah tahu kan apa yang sedang kita kerjakan tujuannya buat apa. Ketika kita udah siapin semua, tinggal berangkat duitnya belum ada, masa iya sih Allah nggak kasihan ya kan? Udah siap semua nih, kasihan banget, udah berangkat lah, kan bisa jadi seperti itu. Itu kisah ya Masya Allah lah. Bahkan yang terakhir ini alhamdulillah itu umroh perdana ya. 2018, alhamdulillah Allah berangkatkan lagi saya di tahun 2019. Jadi umroh yang kedua itu di tahun 2019 bulan November. Ini juga free juga, nggak pakai uang sepeser pun. Terus Allah berangkatkan lagi rencananya 2020 April. Tapi karena ketabrak corona kan, akhirnya di reschedule. Ya. Bahkan pada waktu itu ada salah satu travel, saya masih ingat dari Bandung di akhir tahun pertengahan 2019 lah kalau nggak salah. Saya sempat ditawarin, Mas Asa mau nggak mendampingin jamaah travel saya selama 2 tahun setiap bulan berangkat. Padahal 2016 kesana ngimpi. Ini tiap bulan nih. Jadi ya walau alam. Jangan fokus ke teknisnya lah. Itu kan mudah bagi Allah ya. Yang paling penting adalah ya bagaimana caranya kita berusaha memantaskan diri agar Allah undang buat ke sana. Sampai akhirnya pandemi 2 tahun ditutup. 2022 baru awal Januari saya udah di-calling sama seseorang juga, Mas Asa udah siap berangkat belum? Berangkat kemana Tat? Ya umroh Mas, namanya jamaah. Baru dibuka tuh. Ya siap aja, sampai akhirnya berangkatnya Maret. Maret baru pulang udah ditawarin lagi. Masya Allah. Saya mau berangkat lagi nggak? Nanti dulu lah baru pulang saya pikirkan. Tapi selang beberapa bulan, terus ini cerita unik yang berikutnya. Saya pada waktu itu diundang oleh salah satu alumni PPA juga. Beliau punya beberapa jamaah. Mas Asa bisa nggak ngisi materi tentang ya penguatan lah Mas secara tauhidnya untuk para jamaah. Ya insya Allah ketika saya kosong, insya Allah gas lah saya bilang gitu. Ya udah Mas, nanti ya hari Minggu siap saya isi. Terus kemudian pada waktu itu ada sekitar kurang lebih 30-an calon jamaah yang udah secara datanya fix berangkat ya. Berangkat kapan? Berangkat tanggal 6 Oktober Mas. Oh gitu. Saya di hadapan waktu itu saya bilang, kalau saya boleh milih Mas, saya nggak mau duduk di depan nih. Saya maunya duduk di belakang aja. Loh kenapa? Karena yang di belakang udah pasti berangkat nih, insya Allah ya kan. Jadi ya kalau mau mah di belakang nggak apa-apa, dengerin sambil besok tanggal 6 berangkat lah. Itu saya ngomong hari Minggu tuh. Hari Senin, tiba-tiba saya ditelepon. Mas Asa, bisa nggak nemenin jamaah berangkat? Loh kapan? Tanggal 16 Oktober. Jadi hari Minggu saya ngomong kayak gitu tuh. Ibaratnya kan nggak kita, ya bener ya omongan adalah doa ya. Tapi nggak kita doa secara serius gitu ya. Masya Allah, ketika Allah melihat itu memang kita bisa diberikan kesempatan, ya mudah bagi Allah ya. Kun bulan depan bisa berangkat. Jadi mohon doanya ini saya juga selalu mengatakan belum pasti juga, belum tentu juga. Bahkan yang sudah sampai bandara nggak jadi berangkat juga banyak kan. Maka saya mengatakan walaupun udah pasti tanggalnya, udah pasti tiketnya bahkan, ya mohon doanya. Sebelum sampai di pesawat, sebelum sampai di Baitullah, sebelum umrah ya segalanya masih bisa terjadi. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini saya juga merasa ini ya. Saya belum mulai nabung gitu. Ada rencana pengen buat umroh gitu kan. Tapi ya itu tadi saya mulai sa'i dengan tadi bikin paspor. Saya udah mulai bismillah aja gitu, nggak tahu mau kemana. Bikinnya dari tahun lalu gitu kan. Ya bismillah aja gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih ya tadi ya Allah ngelihat ikhtiar kita, ngelihat usaha kita, dan
segera undang. Saya juga pengen banget, Masya Allah. Saya pernah Mas ada pertanyaan menarik dari jomblo ya. Jadi ketika dia sudah punya tabungan, pilihannya ini lebih baik umroh dulu atau nikah dulu ya. Nah ini pertanyaan yang banyak juga ternyata yang nanya kayak gini gitu loh. Kira-kira gimana Mas tanggapan Mas Asa? Ini pertanyaan ya, bukan curhatan ya. Sejenis itu juga lah. Iya, jadi pertanyaan pilihan kayak gitu nggak cuman nikah dulu atau umrah dulu. Banyak juga ada yang bayar hutang dulu atau umrah dulu, terus kemudian bangun usaha dulu atau umrah dulu gitu ya. Kalau pertanyaan kayak gitu ya, saya menjawab dari sudut pandang materi kun baitullah ya. Jawaban saya selalu sama sih, kalau apapun pilihannya, yang apa yang dipilih kalau bisa dua-duanya, saya bilang kayak gitu. Ya, jadi ketika Mas nikah dulu atau umroh dulu, kalau bisa nikahnya di Baitullah aja bro, kan gitu ya. Kan segalanya mungkin bagi Allah ya, jadi ikhtiar kita tetap mengikhtiarkan, ya nikah juga kita ikhtiarkan, ke Baitullah juga ikhtiarkan. Doanya kalau bisa misal Allah kabulin dua-duanya ya masa mau kita tolak kan seperti itu. Cuman kalau ngomongin jawaban secara prioritas gitu kan, ya kembali kepada urgensi dari kedua hal itu. Jadi ketika memang ini kan sifatnya yang satu ibadah wajib, yang satu ibadah sunnah. Ya, ketika memang udah siap secara ya diri, secara persiapan untuk menikah, ya menikah aja dulu nggak apa-apa. Nanti habis itu berangkat umroh bareng-bareng sama istrinya, kan gitu ya. Sama halnya ketika ada pertanyaan ini bayar hutang dulu atau umroh dulu Mas, jawaban saya pun sama. Kalau bisa dua-duanya ngapain dipilih ya, hutang lunas, berangkat umroh. Kan sama-sama mintanya sama-sama ke Allah. Iya betul. Dan Allah kan juga bisa ngabulin langsung dua-duanya kan. Ngapain minta salah satu. Tetapi ketika ditanya prioritasnya ya kita kembali ke fikihnya. Prioritasnya mana? Ya bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib gitu kan. Maka ini yang kita prioritaskan seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa kondisi, saya pernah mendengar juga dari beberapa ulama bahwa boleh nggak kita sedang punya hutang tapi duitnya buat kita buat ibadah umroh. Boleh dengan syarat yang dihutangi ridho. Gitu. Jadi misal nih ya, Ana punya hutang kantum gitu kan. Misal ya kisaran 50 juta lah. Terus kemudian Ana pengen berangkat umroh. Ana bilang, Mas Rahman, ini Ana ada duit nih 50 juta. Ya kalau buat lunasin utang kantum langsung lunas nih. Tapi boleh nggak kalau misal Ana buat berangkat umroh dulu, nanti habis berangkat umroh ya Ana ikhtiarin buat Ana lunasin lah. Ketika antum ridho itu boleh. Nah syaratnya seperti itu katanya. Tapi kalau ngomongin prioritas ya secara tegas dikatakan ya bayar utang dulu, baru berangkat umroh seperti itu. Luar biasa. Jadi bukan sebuah pilihan ketika ada pertanyaan seperti itu. Jadi memang kalau bisa minta dua-duanya. Iya dong. Oke Mas, sekarang saya mau nanya tentang BeLives Mas. BeLives Nano Propolis. Apa sih Mas perbedaannya dengan propolis-propolis yang lain gitu kan? Dan kenapa ini sangat direkomendasikan buat kita sehari-hari? Ya kalau ngomongin BeLives Propolis ini bukan cuman sekedar produk ya kita ngomonginnya. Karena kalau ngomongin cuman sekedar produk, saya mengatakan ya produk di luar sana ya banyak yang bagus juga gitu loh. Dan saya nggak pernah mengatakan bahwa BeLives Propolis ini produk yang paling bagus enggak. Tapi kalau ngomongin BeLives Propolis bagus nggak bagus. Karena kita ngomongnya by data ilmiah ya. Apalagi BeLives Propolis ini kan memang secara produksinya kita memang ada rekanan dengan PT Nanoteknologi yang memang basisnya memang ilmuwan gitu ya. Dan memang basis datanya beliau uji lab dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa ini produk bagus. Ketika ngomongin bagus itu by data gitu loh. Seperti itu. Tetapi ketika ngomongin produk BeLives Nano Propolis secara utuh, ya banyak keberkahan di sana. Satu kuncinya itu yang saya katakan. Karena adanya produk ini, BeLives Nano Propolis itu memang ya awalnya kita ikhtiarkan dalam rangka
menghasilkan, menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi apapun itu produknya, apapun bisnisnya, yang paling utama tujuannya dulu. Nah, tujuannya dalam rangka menebar banyak bermanfaatan, ya dari situlah terus kemudian banyak inisiasi-inisiasi kebaikan yang kita lakukan, termasuk di produk Belief Nano Propolis ini. Ya, dan kalau ngomongin sejarahnya juga, ya saya melihat ini sebuah puzzle ya. Kalau ngomongin buku Kun Baitullah kok tiba-tiba ke Belief Nano Propolis kan sebenarnya nggak nyambung juga ya. Ini apa hubungannya gitu kan? Tapi kalau ngomongin puzzle-puzzle dari Allah memang begitu, karena kadang kita itu nggak tahu loh. Kan sering ya, bahkan ada orang yang ketika kuliah, kerja, ngerasa kok salah jurusan gitu kan. Oh ini saya salah jurusan nih, oh ini saya salah kerjaan nih, kayak gitu. Padahal tidak ada satupun di dunia ini yang Allah takdirkan itu salah jalan, salah jurusan, salah tujuan gitu. Ketika itu udah datangnya dari Allah, nggak ada. Itu cuma puzzle aja. Yang namanya puzzle, kalau belum disusun, kan kelihatannya berantakan. Kok nggak nyambung sih gitu kan. Padahal belum kesusun aja. Nah, puzzle itu kita tahu dia rapi kan nanti. Ya kan, ketika sudah disusun. Nah, ini ketika kita merasa bahwa ada beberapa episode dalam kehidupan kita yang menurut kita itu kok kayaknya nggak nyambung, ya karena belum kesusun aja puzzle-nya. Dan itu yang saya rasakan. Karena dulu sebelum jadi trainer PPA, sebelum lahir ada buku Kun Baitullah, saya basicnya kuliahnya juga di pendidikan teknik sipil bangunan. Nah, nggak nyambung kan. Tiba-tiba keluar jadi trainer ngomongin spiritual. Habis itu muncul buku Kun Baitullah, di peradaban dapat amanah pegang bisnis herbal. Apa hubungannya? Karena sebelum di training PPA saya juga basicnya banyak di dunia entrepreneur. Ya teman-teman, sahabat-sahabat saya juga bergeraknya di dunia entrepreneur ya. Di dunia pengusaha, ya katakanlah ada Kang Dewa, terus Mas Ardi Gunawan di USB, terus kemudian ada Mas Arli Kurnia, ya banyak lah. Saya juga dulu bisa dikatakan juga sebagai penggemar workshop gitu ya. Jadi kesana kemari ikut workshop, ikut seminar, seperti itu. Ya alhamdulillah ilmu itu akhirnya juga kepake. Yang saat ini memang Allah izinkan saya masih belajar juga mengemban amanah di Belief Nano Propolis ini untuk mengembangkan produk ini, gimana caranya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak umat. Karena basisnya produk ini itu perusahaannya Belief Indonesia itu perusahaan berbasis wakaf. Jadi bukan perusahaan saya sendiri, bukan perusahaan atas nama pribadi siapa gitu, enggak. Tapi ya saya cuma ngelola aja lah keuntungannya, profitnya, kebermanfaatannya, ya balik lagi ke umat karena ngomongin wakaf seperti itu. Nah kalau ngomongin secara utuh kelebihannya tuh di situ, produknya bermanfaat, ya, basisnya berkualitas, gitu kan. Terus kemudian ngomongin marginnya, profitnya tebel. Karena apa? Karena kita ya ngomongin profit buat apa sih gitu kan? Buat keuntungan kita pribadi juga enggak. Ya kita balikin lagi ke umat. Nah umat ini kan ya salah satunya mitra-mitra kita. Jadi ya kita marginnya bagi cukup lumayan besar ke mereka. Nah untung yang masuk ke perusahaan itu juga balik dalam bentuk wakaf dan dalam bentuk operasional untuk ngembangin perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin kelebihannya apa? Saya bisa mengatakan 3 keberkahannya. Yang pertama produknya produk berkah. Kenapa? Karena di endorse Al-Quran. Produk lebah kan produk di endorse Al-Quran. Dan berkualitas. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua profitnya berkah. Ya. Karena memang siapapun yang ikut transaksi di sini maka dia otomatis ikut partisipasi dalam wakaf. Betul ya? Dan berlimpah. Jadi berkah berlimpah. Yang ketiga perusahaannya berbasis wakaf. Ini 3 keberkahan yang dirasakan sekaligus. Itulah kelebihannya, satu kesatuannya di situ. Tapi kalau mau diisi produk ya alhamdulillah lah, udah banyak testimoninya di mana-mana. Amin, amin. Semoga Belief semakin lebih luas lagi manfaatnya. Amin, amin. Oke, sekarang saya mau nanya tentang PP Institute, Mas. Ada amanah apa Mas di PP Institute sekarang? Aduh, dibongkar semua ini. Bongkar terus. Ya, kalau ngomongin di PP Institute sendiri, saya juga lagi coba memanage beberapa amanah ya. Kan kalau ngomongin saat ini dibongkar satu-satu kan, saya sebagai trainer di PP Institute sebagai trainer juga.
Di manajemennya diamanahi untuk handle salah satu divisi namanya Key Account, atau kalau di luaran ya koordinator PPALC. Terus di Believe Nanopropolis ini, di Believe Indonesia diamanahi sebagai CEO. Terus di rumah juga ada amanah yayasan peninggalan dari orang tua. Jadi cukup lumayan padat nih, manajenya masih belajar. Bukannya hebat, enggak juga sih, ini masih belajar juga sih. Ya kalau di PP Institute itu dua itu sih. Jadi sebagai koordinator PP Institute, PPLC daerah sama trainer sampai saat ini. Udah berapa tahun sih Mas jadi trainer? 2017 Juni kalau nggak salah ya, pertama kali terjun sampai 2022 Agustus ini berarti udah berapa tahun tuh? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. Baru 5 tahun lah. Apa Mas suka duka menjadi trainer PPS itu tuh? Sukanya banyak Sukanya lah. banyak. Sukanya banyak, alhamdulillah ya. Kalau dukanya ya wajar ya, manusia kadang capek, kadang jenuh, kadang bosen. Tapi itu wajar. Yang paling berat kadang ketika kita ninggalin keluarga, anak lagi sakit, itu yang kadang berat. Tengah malam harus berangkat gitu kan, karena pesawatnya subuh kayak gitu. Terus kemudian perjalanannya kadang juga nggak mudah ya. Saya pernah soalnya satu perjalanan itu naik pesawat 2 kali, naik perjalanan darat 5 jam, disambung pakai kapal 2 jam, kayak gitu tuh pernah. Sampai sana peserta 11, pernah, gitu juga pernah tuh. Tapi ya ketika memang udah diniatin buat Allah, itu yang bikin kita kuat lagi sih di situ sih. Itu ruh utamanya lah, ruh perjuangan utamanya. Kalau nggak ada itu mah, ya kayaknya udah nggak nyampe 5 tahun kayaknya. Ya, seperti itu sih. Paling jauh kemana Mas? Ngisi training? Paling jauh jalur udara dan daratnya gitu. Ya. Di ujung timur itu, timur sana ya? Aceh itu ujung apa berarti? Barat. Ujung barat ya. Di ujung barat Aceh, di ujung timur Timika. Itu paling jauh udah. Kalau di ujung utara itu Manado. Di ujung selatan Bali. Lombok. Bali sama Lombok mana tuh? Ya Lombok kali Lombok. Ya. Nah, ini ujung ke ujung udah pernah. Dan insya Allah mohon doanya nanti akhir bulan September ini Batam, dan akhir Oktober nanti Singapura. Itu paling jauh lah. Lancar. Ya. Amin. Terakhir Mas, harapan untuk PPNC itu dan juga komunitas-komunitasnya yang ada PPLC semua. Boleh Mas sampaikan? Ya, jadi harapan saya sih dari dulu sampai sekarang, kalau ngomongin dari hati yang terdalam, sama ya, PPA ini kan dibangun atas dasar satu visi misi yang kuat menurut saya, dan itu jadi modal penting ditolongin sama Allah. Karena PPA bisa sampai segede ini juga modalnya satu, ditolongin sama Allah, udah itu doang. Kalau nggak ditolongin Allah mah saya yakin nggak mungkin sampai segede ini. Karena pertama kali saya masuk PPA saya juga heran kok bisa sampai ratusan kota, bisa sampai sebegitu cepatnya bergeraknya. Ya modalnya cuma ditolongin Allah aja. Maka ya mudah-mudahan visi misinya terus terjaga gitu kan, perjuangannya terus terjaga, dan Allah bersamai terus dalam rangka benar-benar mensiarkan tauhid lebih luas lagi, lebih banyak lagi orang yang balik ke Allah, lebih banyak lagi orang yang kenal ke Allah, ya melalui wasilah training-trainingnya, program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Dan saya doakan untuk semua teman-teman IOA yang bergerak di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Allah ridho menjadi bekal terbaik nanti balik kepada Allah dalam kondisi yang tersenyum. Ibaratnya kita pulang kampungnya itu bahagia, karena mati itu kan sebenarnya mudik, ya kan. Nah, mudik itu harusnya kan bahagia. Tapi banyak orang saat ini kan mau mudik malah takut kan. Nah, harapannya seperti itu aja sih. Insya Allah, Mas Asa terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok Mas, diundang lagi. Mudah-mudahan bisa masih banyak insight ya buat teman-teman yang nonton. Amin. Buat saya pribadi, Masya Allah luar biasa. Saya juga semakin semangat lah buat tadi untuk bisa capar-capar sama Allah gitu kan, Masya Allah.
Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.